Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizul Arif dengan NIM 3333240119 dari kelompok 20. Di sini saya akan membuat video tutorial cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode statistika deskriptif, yang dimana akan menggunakan tiga software, yaitu MS Excel, RStudio, dan Minitab. Jadi kita ke permasalahannya terlebih dahulu. Nah, jadi pada permasalahannya yaitu CV Ocean Express merupakan perusahaan ekspedisi cepat yang melayani pengiriman barang ke berbagai wilayah perkotaan. Untuk mengevaluasi efisiensi waktu pengiriman, perusahaan mencatat waktu tempuh dari kantor pusat ke lokasi pelanggan selama 12 kali pengiriman terakhir. Data ini dianalisis menggunakan statistika deskriptif guna menilai konsistensi waktu tempuh, mendeteksi kemungkinan keterlambatan, dan sebagai dasar perbaikan sistem operasional agar pengiriman tetap cepat dan tepat waktu. Nah, di sini ada sebuah tabel yang dimana ada pengiriman dari 1 sampai 12 dengan waktu tempuh menit, yaitu dari 45 sampai 45 juga. Nah, berdasarkan data di atas, cari dan interpretasikan hasil nilai minimum, maksimum, median, modus, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, range variansi, standar deviasi, skewness, dan kurtosis, serta sajikanlah data tersebut dengan histogram, box plot, dan bar chart menggunakan RStudio, Minitab, dan Mix Excel. Nah, jadi pada permasalahan kali ini tuh kita akan menggunakan statistika deskriptif dengan tiga software, yaitu RStudio, Minitab, dan Mix Excel. Nah, jadi kita ke Excel terlebih dahulu. Nah, di sini Mmm, ada sebuah tabel pada soal tadi, yaitu pengiriman dari 1 sampai 12 dan juga waktu tempuh menit dari 45 sampai 45 juga. Nah, kita akan save as terlebih dahulu. Kita akan save as di sini. Nah, jadi setelah kita men-save as sebuah Excel pada folder yang telah kita siapkan, kita akan ke software yang selanjutnya. Jadi sekarang yang pertama kita akan menggunakan software RStudio. Nah, jadi kita ke file, ke new project, ke existing, lalu kita simpan di sini sesuai dengan kita menyimpan file Excel yang telah kita simpan tadi. Nah, kita tambahkan script. Setelah itu kita akan masuk ke codingannya sesuai dengan yang telah dibuat. Nah, jadi di sini yang pertama ada install package, di mana install package ini adalah untuk membaca Excel. Nah, kenapa file Excel yang telah kita simpan tadi harus dengan satu file dengan RStudio yang akan kita gunakan saat ini penyimpanannya, karena agar RStudio ini bisa membaca Excel yang telah kita simpan tadi. Setelah itu kita akan mengaktifkan library juga. Kita blok, kita run. Nah, setelah aktif, kita ke angka yang selanjutnya. Nah, di sini kita akan membaca sebuah data dari Excel yang telah kita simpan tadi. Nah, di mana di sini ada judul dari sebuah Excel pada Excel yang telah kita simpan. Nah, judul pada Excel yang telah kita simpan harus sesuai dengan codingan pada RStudio ini. Misalnya, nah, di sini tugas mingguan underscore statistika 1, yang artinya kita harus menyimpan file Excel yang tadi dengan nama tugas mingguan underscore statistika 1 agar bisa dibaca dan sesuai dengan RStudio ini. Kita blok, karena nah, sini sudah terbaca. Sini ada waktu pengiriman dan waktu tempuh menit sesuai dengan tabel pada permasalahan kita yang tadi. Setelah itu kita akan mencari nilai minimum, maksimum, median, dan kuartil. Kita blok, taran. Nah, di sini nilai minimumnya itu 43, maksimumnya 52, mediannya 46,75,
medianya 46,5, dan nilai kuartil 1 45, nilai kuartil 2 46, nilai kuartil 3 48. Ke angka selanjutnya. Nah, di sini kita akan mencari variansi, mencari range, dan mencari modus. Nah, di sini pada modus akan dibuat tabel sesuai dengan data yang ada pada permasalahan tadi. Nah, sekarang kita blok dari mencari variansi sampai ke modus ini, kita run. Nah, jadi dapat dilihat variansi di sini adalah 6,931. Nah, untuk range-nya yaitu 43 dan 52 untuk nilai minimum dan maksimumnya. Nah, di sini telah dibuat tabel dari sebuah data yang tadi dan telah dapat dilihat bahwa modus pada permasalahan ini adalah 45. Sekarang kita ke yang selanjutnya. Nah, di sini kita akan menghitung skewness dan kurtosis dengan menginstal package yang baru, yaitu package E1071. Nah, sekarang kita blok, kita run. Nah, dapat dilihat di sini bahwa skewness-nya yaitu 0,467, yang dimana jika lebih dari 0, maka distribusi akan miring ke kiri dengan ekor yang akan memanjang ke kanan. Yang artinya nilai rata-rata lebih besar dari median dan modus. Nah, untuk kurtosis yaitu minus 0,948, yang dimana jika kurang dari 3, maka akan disebut palikurtik, yang dimana nilainya lebih tersebar. Kita ke yang selanjutnya. Nah, di sini kita akan membuat histogram dan mendefinisikan nilai kuartil. Nah, jadi kita buat histogramnya terlebih dahulu, kita blok dan kita run. Nah, di sini dapat terlihat histogramnya, yaitu 42 waktu dengan frekuensi 2, yaitu dengan waktu tempuh 42 menit, dengan frekuensi 44 sampai 46, yaitu 44, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mendefinisikan nilai kuartil. Kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kita blok dan kita run. Nah, sudah. Setelah itu kita ke codingan yang selanjutnya. Nah, di sini kita akan membuat box plot dan membuat bar plot. Nah, di sini box plot dengan komen box plot kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 dengan ya limnya itu minimal waktu data tempuh dan maksimal waktu tempuh. Nah, sekarang kita blok, lalu kita run. Nah, di sini dapat terlihat bahwa kuartil 1 itu senilai 45,5, kuartil 2-nya 46, dan kuartil 3-nya 48. Sini membuat bar plot, yaitu dengan komen bar plot dengan ya labnya itu waktu tempuh menit. Nah, setelah itu kita blok dan kita run. Nah, dapat dilihat di sini sebuah bar plot yang telah kita running, yaitu ada data 1 sampai data 12 dengan waktu tempuh dari 0 sampai 50. Dapat kita lihat.
Nah, untuk software pada RStudio cukup sampai di sini, kita akan ke software yang selanjutnya. Nah, jadi software kedua yang akan kita gunakan yaitu Minitab. Nah, eh, kita harus mengcopy data yang dari Excel tadi ke Minitab ini. Setelah kita copy, kita ke Stat, ke Basic Statistik, kita pilih yang Display Deskriptif. Nah, untuk variabel kita pilih C2, statistiknya kita pilih yang range, kumulatif, skewness, kurtosis, dan modus. Juga variansi. Oke, oke. Nah, di sini dapat terlihat dan dapat dibaca yaitu meannya 46, variansinya 6,932, minimumnya 43, Q1-nya 45, medianya 46,5, Q3 48,75, maksimumnya 52, range-nya 9, skewness-nya 0,1 dan kurtosisnya minus 0,15. Nah, selanjutnya kita buat grafik yaitu histogram. Lalu kita pilih yang ini. Oke, C2. Oke. Nah, di sini telah terbuat sebuah histogramnya yaitu dengan frekuensi 0 sampai 3 dan waktu tempuh menit dengan data 44 sampai 52. Nah, setelah kita membuat histogram, kita akan membuat box plot. Nah, kita pencet box plot, saya pencet yang simple, klik OK, kita pilih C2, OK. Nah, di sini box plot telah terbuat, yang dimana ini menggambarkan sebuah kuartil, yaitu nih, kuartil 1 senilai 45, kuartil 2 46,5, dan kuartil 3 48,5. Setelah itu kita akan membuat bar chart. Di sini kita pilih yang values from a table, kita pilih yang simple. Kita untuk graf variabel kita pilih yang C2. Untuk kategori variabel kita pilih yang C1. Oke. Di sini uh, ada bar chartnya yaitu dengan pengiriman 1 sampai 12 dan juga waktu tempuh menit dapat dilihat dari data 1 sampai data 12 dari sebuah bar chart ini. Nah, jadi penggunaan software Minitab cukup sampai di sini. Kita akan lanjut ke software yang selanjutnya. Nah, jadi software terakhir atau software ketiga yang akan kita gunakan yaitu Miss Excel. Nah, jadi kita akan menganalisis data dari sebuah tabel pada permasalahan yang tadi. Kita ke bar tab data, kita pilih data analis, kita pilih statistik, klik OK. Di sini untuk input range-nya kita pilih yang sampai sini. Ini kita boleh taruh di mana aja. Di sini. Lalu kita klik summary statistik. Kita klik OK. Nah, setelah seperti ini, nah, jadi di sini meannya yaitu 46,75, medianya 46,5, modusnya 45, standar deviasinya 2,632, sampel variansinya juga 6,931, dengan kurtosis minus 0,154, skewness 0,6119, range-nya 9, minimumnya 43, maksimum 52. Nah, jadi penggunaan Miss Excel cukup sampai di sini. Kita telah menggunakan metode statistika deskriptif pada 3 software yaitu Excel, RStudio, dan juga Minitab. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari ketiga software ini semuanya dihasilkan hasil yang sama, tetapi ada sedikit perbedaan yaitu
pada contohnya pada sebuah histogramnya, di mana histogram RStudio dengan Minitab itu berbeda dikarenakan perbedaan interval pada masing-masing software dan juga perbedaan frekuensinya. Nah, jadi video tutorial pada kali ini cukup sampai di sini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.